Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Mahcahsi dengan NIM 2330203029. Di sini di dalam video ini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban menentukan hukum pidana bagi badan hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan pertanggungjawaban perbuatan tercela itu pada si pembuat, apakah si pembuat juga dicela ataukah si pembuatnya tidak tercela? Pada hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua, si pembuatnya tentu tidak dipidana. Dalam hukum pidana, terdapat 3 macam bentuk pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pembebanan pertanggungjawaban korporasi diantaranya itu teori identifikasi. Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjadikan kegiatan ini korporasi tersebut. Sedangkan menurut Ferguson, sebagaimana dikutip Mulyadi menyatakan, teori identifikasi atau biasa disebut dengan Doctrine Identification merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Richard menyatakan bahwa teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi. Ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip identifikasi ini. Yang pertama, semakin besar semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perubahan perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Yang kedua, pada korporasi terdapat direktur dan manajer yang mengkontrol kegiatan korporasi dan para pegawai atau agen melaksanakan kebijakan dan direktur atau manajer. Namun demikian, sikap dan batin dan kegiatan dari para pegawai tersebut tidak dapat dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi. Berbeda dengan sikap dan batin dan keinginan dari direktur atau manajer yang dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan dari korporasi, karena direktur atau manajer merupakan pembuat kebijakan dari korporasi. Teori yang kedua itu teori pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut doktrin vicarious liability, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditunjukkan pada detik undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dihentikan pertanggungjawaban lainnya. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah employment principle. Namun, employment principle menunjukkan adalah pihak yang utama yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dan di lingkup pekerjaannya. Berdasarkan prinsip employment, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Agen perantara atau pihak-pihak lain menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan ini secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Menurut Marcus Fletcher, terdapat 2 syarat yang penting dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti. Syarat yang pertama yaitu harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai pekerja. Yang kedua itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut
harus berkaitan dengan masih dalam ruang lingkup dan pekerjaan. Teori yang ketiga yaitu teori pertanggungjawaban mutlak menurut undang-undang. Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, artinya pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diistilahkan dengan liability without fault. Jadi unsur pokok dalam strict liability ini adalah actus reus atau seorang telah melakukan suatu perbuatan, bukan mens rea, si pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Penerapan strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Berikut merupakan landasan penerapan strict liability. Yang pertama itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan terlalu terutama mengenai kejahatan antisosial atau yang membahayakan sosial. Yang kedua, perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatuhan. Yang ketiga, perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kejahatan yang sangat potensi mengandung bahaya kesehatan, keselamatan, dan moral politik. Yang keempat, secara keseluruhan, perbuatan tersebut tidak melakukan pencegahan yang wajar. Menurut Romley Atmas Samhita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas actus non facit reo nisi miserea juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku. Tindak pidana pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai strict liability crimes. Berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, strict liability tidak akan efektif apabila diterapkan pada delik korporasi. Pertanggungjawaban pidana ketat ini juga dapat hanya berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang menetapkan delik bagi yang pertama, korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin. Yang kedua, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat kondisi yang ditentukan dalam izin itu. Yang ketiga, korporasi yang mengkoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan. Terhadap kasus tindak pidana di lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, dari teori-teori tersebut yang paling cocok dan sesuai adalah teori vicarious liability. Menurut Bardan Mawi Arif, vicarious liability adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Ajaran vicarious liability diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dalam hukum pasal 136 KUHP perdata yang berbunyi, setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini disebutkan bahwa vicarious liability dapat timbul dalam hubungan yaitu tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa, tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan, dan tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya. Vicarious liability mirip dengan konsep penyertaan, di mana keduanya mensyaratkan ada minimal dua orang, yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik pelaku fisik dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik bukan pelaku fisik yang dapat diminta pertanggungjawaban. Menurut Suresti, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari yang pertama, penyataan pertanggungjawaban terhadap bukan pelaku fisik, penyuruh penggerak berdasarkan unsur kesengajaan, niat kehendak untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pidana terhadap bukan pelaku fisik, atasan atau majikan, bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik. Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan bukan pelaku fisik dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan dalam vicarious liability
tanpa kesengajaan pun seorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan terdapat hukum tertentu. Berdasarkan pasal 116 ayat 1 Undang-Undang UU PPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakan pidana tersebut. Menurut Bardana Mawi Arif, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tersebut. Masalah ini menyangkut masalah subjek pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Memperhatikan ketentuan pasal 16 UU PPLH dapat dijelaskan. Yang pertama, ketentuan pasal tersebut menetapkan bahwa di samping orang secara pribadi, tindak pidana di lingkungan dapat dilakukan oleh badan hukum. Yang kedua, penyebab badan usaha menunjukkan bahwa subjek hukum pidana lingkungan adalah bagian hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum. Yang ketiga, prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain hukum berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum tersebut. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain tersebut diperluas termasuk juga apabila tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum. Yang kelima, pengertian mereka yang bertindak sebagai pemimpin tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggung jawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Badan usaha juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan hukum maupun hubungan lain dengan badan usaha yang bertindak dalam lingkungan aktivitas usaha badan korporasi bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha atau perorangan dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik badan usaha atau korporasi maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan dapat dituntut pidana dan dijatuhi sanksi pidana beserta tindakan tata tertib. Sebaliknya, suatu korporasi juga akan terbebas dari pertanggungjawaban secara pidana atau dianggap tidak bersalah jika korporasi bisa membuktikan bahwa korporasi tidak melakukan suatu kesalahan. Berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu adalah hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi, atau perbuatan itu dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan aktivitas korporasi tersebut. Penggunaan prinsip vicarious liability sebenarnya ialah terhadap orang serta badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Dalam prinsip ini tidak ada tanggung jawab mutlak terhadap kesalahan atau tindak pidana yang terjadi. Unsur kesalahan perlu dibuktikan dalam pemakaian prinsip vicarious ini, sehingga terdapat kejelasan mengenai siapa yang berhak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana. Berbeda dengan prinsip strict liability, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak menggugat. Manfaat dari vicarious liability adalah pentingnya jaminan keadilan terhadap tanggung jawab pegawai sebagai person dan tidak menghilangkan tanggung jawab korporasi sebagai corporate atau badan hukum untuk mematuhi peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukti kesalahan harus dibuktikan atas pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan tertentu. Dengan digunakannya vicarious sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.